Salah satu drama tari klasik yang diperkirakan muncul sekitar abad ke-15 di Bali adalah Gambuh. Gambuh merupakan kesenian yang kaya gerak-gerak tari sehingga dipandang sebagai sumber tari klasik Bali. Gambuh yang lakonnya bersumber dari cerita Panji merupakan teater total yang di dalamnya terdapat jalinan unsur seni suara, seni tari, seni kerawitan, seni sastra dan sebagainya. Gambuh umumnya dipentaskan dalam ritual keagamaan Hindu, diiringi dengan gamelan penggambuhan yang berlaras pelog saih pitu. Tokoh-tokoh yang biasa ditampilkan dalam Gambuh diantaranya Condong, Kakan-Kakan, Putri, Arya, Panji atau Patih Manis, Prabangsa atau Patih Keras, Prabu, Demang, Temenggung, Turas, dan Penasar. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari umumnya berdialog menggunakan bahasa Kawi kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong menggunakan bahasa Bali. Salah satu penari Gambuh yang memerankan Prabu Lasem adalah Iwayan Wetre. Selain penari Gambuh, pria kelahiran 21 Maret tahun 1964 ini juga penari topeng, pandung bahkan sangging, seperti membuat wadah, bade, petulangan, dan sebagainya. Seperti apa laku kesenian pria asal Banjar Batu Sepih, Desa Adat Sumampan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Iwayan Wetre lahir di lingkungan keluarga seniman. Ayahnya adalah seorang dalang wayang kulit, penari topeng dan sangging yang cukup terkenal pada zamannya. Darah seni itulah yang rupanya mengalir deras ke diri suami Niketut Wiarti ini. Maka tak heran, Wetre pun sangat tertarik pada seni sejak usia muda. Bahkan di usia sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Belah Batu, ayah dari Iwayan Witsucite, Nimade Ranita Pulindari, dan Niputu Acutya Kesa Radavena ini sudah menguasai sejumlah tari lepas. Kemudian sempat menghimpun teman-teman sekolahnya untuk membentuk kesenian dak dan jangker. Kiprahnya di bidang seni saat remaja itu berlanjut hingga SMA. Yang memang lahir dari keturunan seniman. Kebetulan ayah Titiang ke seorang sangging yang diberi julukan itu namanya Jero Mangku Dalang. Sekaligus nih ke Raraman Titiang guru rupakan Titiang ayah dari guru Panti Dadio Manik Angkaran. Raraman Titiang nih ke bapak Titiang menekuni bidang asto kusalo kusali dan nih ke karena seorang dalang yang bergelar Mangku Dalang niko ngelukat nyapuh leger taler niko bapak tiang nopeng sidokaryo. Tiang juga dari awal dari SMP tiang juga senang menari, terutama tari lepas dulu. Setelah tiang wendan dari SMP, saat ngetren dag itu, tari dag itu, tiang mengumpulkan teman-teman di SMP bikin tari dag, bikin tari jangger dan ngetren waktu tiang SMP. Setelah tiang tamat SMP Belah Batu, SMP swasta Belah Batu, raris SMA-nya juga ring Belah Batu. Tiang belum di bidang topeng belum tiang. Juga yang di SMA nih ke bikin jangger, bikin tari dag, berlanjut nih ke. Tamat SMA PGRI Belah Batu, Wetre sesungguhnya tertarik pada seni pedalangan. Ia pun berniat kuliah di ASDI, sekarang ISI Denpasar, untuk memperdalam seni pedalangan. Tetapi keinginan itu tidak kesampaian karena keterbatasan biaya kuliah. Maka untuk menyalurkan bakat seninya, Wetre pun belajar seni petopengan pada seniman Ketut Kodi yang dosen ISI Denpasar. Sepeninggal sang ayah, Wetre kemudian meneruskan tari petopengan yang dulunya juga dilakoni ayahnya. Dalam seni ini, Wetre kerap mementaskan topeng keras dan topeng dalam. Ia memilih belajar topeng terlebih dahulu ketimbang seni pedalangan atas saran Ketut Kodi. Nah, setelah yang tamat
SMA, berjelang nih ke kurang lebih 3 tahun lah. Tiang maunya tamat SMA karena tiang tertarik dengan pedalangan dulu. Tiang berteman dengan Pak Tut Kodi, senior tiang ke Pak Tut Kodi yang dari Banjarmukti Singapadu. Tiang selalu ragane sering ring bapak tiang mencari ilmunya. Bapak tiang nak senang ring napi wastane sastra Bali terutama. Pak Tut Kodi selalu datang ke sini waktu ragane ring kokar. Sudah itu ragane ring asti tiang tamat SMA maunya masuk asti cuman karena tidak ada biaya, akhirnya tiang ring Pak Tut Kodi nebeng, artinya karena tidak punya biaya tiang melajah nopeng ring Pak Tut Kodi. Punya tekad dan ada 2 pilihan, kita ambil pedalangan atau ambil topeng itu dulu. Menurut senior tiang Pak Kodi, kalau kita sudah dapat di bidang topeng, karena topeng itu dia bergerak di lapangan, bersuara, itu lebih sulit dari pedalangan. Makanya saya diberi yang lebih sulit dulu. Kalau lari ke dalang itu dia diam, tinggal olah vokal saja, akan nanti wayan lebih gampang untuk larinya ke dalang, itu dia bilang itu. Akhirnya tiang ikuti nasihatnya Pak Tut Kodi dan pernah dulu semasa bapak saya kebetulan tapel tiang sempat terbakar semua, pias tiang terbakar. Akhirnya kembali lagi dibuatkan oleh almarhum bapaknya Pak Kodi, Pak Tangguh, itu semuanya bikinan beliau sampai saat ini masih. Itu dah, biar ada yang melanjutkan, biar tidak sia-sia itu. Makanya saya berniat sekali untuk melanjutkan tetamian, istilahnya tetamian penglingsir, biar ada ya yang melanjutkan, terutamanya angin ngayah. Kalau tiang niko tujuannya ngayah tanpa imbalan tidak apa-apa. Bukan kalau untuk komersial tiap yang rasa belum mampu, tapi untuk ngayah tiang siap. Kalau tarinya Pak Tut Kodi saja, kalau dialognya kita banyak. Bapak Madisijo yang ada di Bono, kita ada Pak Topeng yang dari Batu Haji, Pak Balik namanya. Kalau kita masalah dialognya harus banyak belajar dari teman-teman yang berjalan duluan. Walaupun dia Dorinan Kiragom belajar, tapi kemampuannya mungkin saja kita juga bisa belajar dari dia. Semandung paling-paling kita untuk ayah-ayahan Riki saja. Ya, kalau misalnya ada namanya, kita punya ya pernah hadir itu Pak Tut Pramarto namanya, kita siap membantu. Kalau Pak Tutnya itu bikin apa saja pasti diskusi sama saya, koordinasi sama saya, apa yang diperlunya saya siap ditaruh di mana-mana itu. Jadi begawan boleh, jadi apapun boleh. Kalau bikin sendera tari jadi dalangnya pun mau gitu. Seiring perjalanan waktu, Wetre bersama teman-teman mendirikan paguyuban Santi Gita Umbara. Melalui paguyuban inilah Wetre dan kawan-kawan memiliki kesempatan ngayah berkesenian seperti pentas wayang kulit, topeng dan rejang dalam pelaksanaan ritual keagamaan baik di Bali maupun luar Bali. Kemudian sejak 5 tahun lalu paguyuban Santi Gita Umbara dilengkapi dengan kesenian gambuh. Agar kesenian ini makin diminati generasi muda dan khalayak umum, drama tari gambuh yang dibangun tersebut diiringi kerawitan Semara Pegulingan. Tentu sedikit berbeda dengan gambuh pada umumnya yang diiringi dengan gamelan penggambuhan yang berlaras pelok saih pitu dengan ciri khasnya seruling panjang. Di samping itu penggunaan Semara Pegulingan dinilai lebih manis kedengarannya.
Modifikasi dalam hal iringan gambuh diharapkan lebih mendekatkan drama tari klasik ini dengan kalangan muda. Memang selama ini penabuhnya sudah ada dari kalangan anak-anak. Diharapkan ke depan, regenerasi penari gambuh pun terus terjadi sehingga kesenian gambuh tetap lestari. Ia juga yakin kesenian gambuh akan makin berkembang karena Skegambuh Paguyuban Santi Gita Umbara berasal dari sejumlah daerah seperti Bangli, Gianyar, dan Denpasar. Otomatis akan makin meluas. Kesulitan memerankan Prabu Lasem dalam gambuh diakui hampir tidak ada selama ini. Kekompakan dengan tokoh Raden Panji dan penabuh penting dimatangkan sebelum pentas agar tidak ada misgerak dan misdialog dalam pementasan. Yang demen ngebrik, main di frekuensi, akhirnya kita punya paguyuban yang namanya dulu paguyuban Santi Gita Umbara. Yang masuk Rike khusus itu tujuannya untuk ngayah di seluruh Bali sampun kelas Kadiraso sampai ke Banyuwangi sampai ke Gunung Tambora pada dekat-dekat Diki jagi ke Tengger. Bukan ngayah saja, bila perlu kita biar untuk mendukung partisipasi kepada sesama teman Hindu kita yang ada di luar Bali nih yang sampai mengumpulkan dana sama rekan-rekan akhirnya bisa membangun Kahyangan 3 di Banyuwangi dan juga di daerah-daerah lain. Nah, kenapa yang masuk ke paguyuban niko? Karena paguyuban niko tujuannya sosial, ngayah dimanapun. Nah, wenten topengnya, wenten wayang gedongnya, jangirnya juga ada, rejangnya juga ada. Nah, biar ada peningkatan, akhirnya kita meningkat ke gambuh. Karena gambuh niko sangat sakral sekali bagi bagi teman-teman paguyuban gitu. Nah, akhirnya kita semua niko tiang rasanya paling muda, tiang 56 tahun, bahkan teman-teman tiang pengisi yang sampun winten 70 tahunan dan bahkan sudah ada yang almarhum. Nah, dari saat itu hampir 5 tahunan berdiri sampun gambuh tiang cuman dengan iringan musik Semar Pegulingan. Niko ngayahnya sampun juga saat nampak-nampak niki jagi ke Tengger ngayah. Kita beda dengan gambuh yang ada di Batuan. Kita pakai Semar Pegulingan. Kenapa kita pakai Semar Pegulingan? Kita juga lihat di Pedungan, di Ubud, sangat menarik untuk umum. Kalau yang pakai suling bukan jelek, itu dia budayanya sangat kental sekali. Kita modif sedikit biar menarik untuk masyarakat umum. Itu sebenarnya. Tiang dalam gamonike tiang menokohi Prabu Lasem. Kebetulan di dalam paguyuban tiang niki Santi Gita Umbara kebetulan tiang sebagai penari topeng kita cari yang bekas-bekas penari dulu biar kita agak sedikit membentuk kalau nak tenten gigal kan kaku. Nah, kita bukannya bagus tapi lebih cepatlah untuk mencari atau menokohi suatu tokoh itu kendan. Nah, kebetulan tiang sebagai mandung biasa, sampun biasa jadi pandung, jadi topeng keras, topeng dalam, makanya tiang ambil tokoh Prabu Lasemnya. Teman-teman yang tarinya masal punika, ya yang penting bersamaan geraknya sudah bolehlah kendan. Kita bisa atur nih, kalau banyak kita punya personil, kita tambah misalnya kakak-kakak nih, kita bisa 18, bisa 20. Kalau kita minim personil bisa 8, bisa 16. Yang penting tokoh-tokohnya itu ada. Kendan. Kalau gambuh, itulah kita kalau pakai suling anak-anak muda kurang tertarik. Makanya kita
modifikasi pakai semar pegulingan biar bisa. Kalau tari gambuh dengan semar, diiringi dengan semar pegulingan, dia amat manis sekali kedengarnya. Dengan sendirinya dia akan menarik para muda-muda, terutama gambuh kita di sini Sandi Gito Umbaro sudah bisa menarik anak-anak untuk terutama nabuh dulu. Penarinya sudah ada yang tertarik untuk muda-mudanya, umurnya yang lebih muda dari saya, baru belajar dia. Ya, kalau penabuhnya sudah, untuk tarinya belum bisa kita, karena dia akan dalam sekolah pasti akan diwujudkan. Siapa yang akan menyambung itu kebudayaan kita kalau tidak kita pintar-pintar mengolah bagaimana caranya untuk memancing kaum muda itu biar bisa dia bergabung di gambuh. Kalau di sini kita sangat apresiasi dengan anak muda, terutama dia menabuh sudah senang, dan juga kalau ngayah di pura-pura itu janganlah dibilang lagi tidak canggung-canggung untuk ngayah apa saja gitu. Kita apresiasi kepada muda-muda di Adat Sumampan ini, terutama kita sekarang tinggal bagaimana caranya biar mau ikut gambuh gitu. Strategi kita tidak begitu sulit lah. Kita terutama ajak kita ngayah kemana-mana dulu, seperti sekarang kita ajak juga ngayah ke Tengger. Itu dia dengan otomatisnya dia akan kena imbasnya. Dia mulai senang dia untuk mengembangkan, meluaskan. Ini gambuh niki bukan di pesertanya dari Desa Adat Sumampan saja, bukan. Kita ada dari Bangli, ada dari Denpasar penabuhnya, penarinya ada dari Tegalalang, dari Gianyar juga ada, dari Bangli juga ada, kita gabung. Berarti kan secara otomatis ya sudah meluas. Kesulitan sebagai perbulasam sih tidak terlalu banyak. Kita cuman nyetelnya sama penabuhnya. Kalau memang kita sudah kompak sama penabuh sih tidak ada kesulitan. Dan kita nyetelnya sama yang ada namanya Raden Panji. Kalau Raden Panjinya itu tidak paham dengan apa yang tujuannya perbulasam, terutama saat perang itu, sama-sama perebutan si Rangkisari itu, kadang-kadang di sana ada misgerak. Wetre juga berharap kesenian gambuh yang dibangun itu makin lestari dan mendapat pengakuan dari pemerintah serta masyarakat. Karena itu pihaknya membuat Pramana Patram yang saat ini sedang menunggu proses penerbitan sertifikatnya. Menurut Wetre, taksu berkesenian itu sangat penting. Karena itu, selain selalu mengasah kemampuan, mohon anugerah kepada Yang Maha Kuasa merupakan suatu keniscayaan agar penampilan dalam pementasan selalu bertaksu. Makanya kita maunya mempertahankan kebudayaan gambuh, bahkan kita gambuh Sandi Gito Umbaro itu akan membuat Pramana Patram sekarang. Ya, Pramana Patram itu biar diakui lah gambuh kita, biar misalnya terus terang saja kita ngayah ini tanpa imbalan apapun. Memang dari hati itu ngayah. Bagaimanapun caranya, berapapun jauhnya kita harus, kalau memang ada tugas ngayah, kita harus ngayah tanpa imbalan apapun. Makanya kita harus untuk pemerintah, kita bagaimana caranya biar bisa dibantulah. Terutama kita seperti ke Tengger sekarang itu kan perlu transportasi, ada rapid testnya sekarang, itu biayanya dari mana itu. Makanya kita membuat Pramana Patram itu biar diakui lah oleh pemerintah, biar ada tanda bukti kita untuk meminta bantuan ke pemerintah, biar punya sertifikat lah gambuhnya gitu. Pramana Patram itu sudah sampai itu ke Listibia. Tinggal di persetujuannya sudah kita sudah bergerak panitianya. Ya, taksu kalau kita di Bali kan itu yang kita utamakan kan. Kalau taksu kemana-mana pun kita, karena
di Merajang kita memang sudah ada taksu kan. Taksu sebelum kita berangkat pasti ada taksu, ada dewoyang, ada sanggah kemulan, pasti semua kita ada. Di diri kita ada yang namanya nyamuk gitu. Itu kita semua biar kita selamat lah. Biar mau taksu, terutama kita minta izin kepada siapa yang punya kalangan itu. Siapa yang punya kalang itu kan kita harus minta izin. Taksu kita juga kita nyawa. Misalnya kita kalau saya Nyido Karyo misalnya, Nyido Karyo pastilah kita minta izin kepada Ratu Tabib Kulon Ratu Dalam Sidokaryo biar beliaunya bisa tedun untuk menetralisir aura yang kurang bagus kan. Kalau di kamu? Kalau kamu juga di apapun pementasan itu, kalau berkaitan dengan upacara kita tidak boleh main-main, harus gini, memang harus undang beliaunya taksu kita, dan ada nyamuk-nyamuk kita yang ada di dalam ini biar menjaga keselamatan kita. Kiprah Wetra dalam berkesenian mendapat apresiasi dari koordinator tabuh Seka Gambuh Santi Gita Umbara Iketut Pramarta. Wetra dipandang sebagai sosok yang multitalenta. Dalam berkesenian, Wetra dinilai memiliki kekuatan dalam filosofi dan kemampuan manajerial. Pramarta juga salut di sela-sela kesibukannya sebagai wakil bendesa adat Sumampan, Iwayan Wetra masih punya waktu ngayah berkesenian. Ia berharap Iwayan Wetra selalu sehat. Buat yang Pak Wayan Wetra ini adalah salah satu tokoh penting di desa adat Sumampan ini karena dia multitasking, dia multi talenta. Sehari-harinya sebelum Covid dia kan aktif di pariwisata. Jadi dia bisa seni bisa, kemudian di kegiatan adat juga bisa. Sekarang dia jadi prajuru bendesa. Kemudian seperti yang bilang tadi, dia dulu aktif di dunia pariwisata, dia jadi bisa adaptif. Kalau ada acara, ada gelaran upacara itu di desa adat di Puro, gampang dia bergerak. Karena dia terbiasa dengan teamwork, birokrasi juga bisa. Jadi buat yang dia adalah tokoh yang ideal untuk ada di sebuah komunitas di Bali, karena dia bisa semua, hampir bisa semua. Kalau di kesenian dia kan kuatnya di ini. Kalau menurut yang dia kuatnya di filsafat mungkin, kemudian sastra juga lumayan kuat menurut yang. Artinya setiap apa yang dia tampilkan, apa yang dia tunjukkan itu ada filosofinya, ada dasar pemikirannya. Jadi tidak asal tampil begitu aja. Mutlak itu yang menarik, itu yang dia kuatkan. Karena ya Pak Wayan Wetra itu lahir dari seorang yang juga multi talenta. Beliau adalah juru mangku rengkung namanya. Itu adalah seperti lontar hidup. Dia adalah, kalau tiang bilang dia adalah maha guru buat dia. Maha guru mungkin berlebihan, tapi referensi dia banyak. Saya ambil tindakan dia sebagai referensi dalam hidup dia. Kalau di Gambuh itu sendiri sebenarnya sosok Pak Wayan Wetra itu lebih unggul di dalam kepemimpinannya. Kalau di dalam tokoh Prabu Lasem yang dia bawakan itu kan hampir biasa aja, karena dia kan penari topeng juga. Penari topeng, jadi tokoh yang dia bawakan Prabu Lasem itu tidak terlalu menarik buat ya. Yang menarik di tokoh dia posisi dia di Gambuh adalah leadership-nya. Dia mengorganisir, mengkoordinir
karakter orang, itu yang menarik pada Gambuh itu kan cerita yang kita tampilkan tuh dari cerita Panji ya. Iya, si Pak Wayan Wetra itu kuatnya di sana, bukan hanya di Gambuh, di kesenian yang lain juga. Yang rasa dia dapat modal itu adalah dari orang tua ya, orang tuanya Jero Mangku Dalang itu yang banyak punya lontar-lontar lontar suci dulunya, yang orang banyak belajar ke sini, kemudian paling tidak dia pasti dengar. Yang rasa dia dapat banyak ilmu dari sana. Di samping juga karena lingkungan berkesenian, akhirnya kita juga termasuk yang banyak berteman dengan orang-orang yang bergelut di dunia itu, dari dunia sastra, dari dunia filsafat, dan dunia kesenian. Dari segi itu sebenarnya itu adalah tanggung jawab Tiang. Dia tanggung jawabnya dia rasa sudah cukup besar sekali, bahkan sangat besar. Harusnya harapan itu ada di pundak Tiang untuk meneruskan cita-cita Pak Wayan Wetra dan meneruskan apa yang sudah dia bangun sekarang. Kalau harapan Tiang sudah nggak ada lagi, udahlah cukup sehat aja. Harapan itu sebenarnya ada di pundak generasi yang selanjutnya. Pemirsa, demikian kiprah Wayan Wetra dalam berkesenian. Semoga menginspirasi.